welcome back to my channel. So, kembali lagi sama saya, Alfra Perlanti Kusuma Putri dengan NIM 19050760005. Nah, jadi di video kali ini saya akan kembali memaparkan materi dari kelompok 2, yaitu tentang novel. Oke, tanpa basa-basi, langsung aja disimak. Nah, jadi di video kali ini saya akan memaparkan 4 pokok bahasan. Yang pertama ada pengertian novel, yang kedua perbedaan novel dan cerpen, yang ketiga struktur novel, dan yang keempat roman dan novel. Nah, langsung aja kita masuk ke pengertian novel. Oke, yang pertama pengertian novel. Novel adalah sebuah karangan prosa yang panjang mengisahkan tentang kehidupan manusia dan masyarakat sekitar dengan adanya tokoh dan menonjolkan watak. Nah, selanjutnya adalah perbedaan novel dan cerpen. Yang pertama, berdasarkan penokohannya. Cerpen mempunyai alur yang singkat dan sederhana. Jadi, jumlah tokoh dalam cerpen hanya beberapa saja. Sedangkan novel mempunyai alur yang panjang dan rumit. Sehingga tokoh yang muncul jumlahnya akan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah tokoh dalam cerpen. Nah, selain itu, watak yang dimiliki setiap tokoh dalam novel sangat beragam. Hal ini sangat berbeda dalam cerpen. Dalam cerpen, cuma watak si tokoh utamalah yang paling menonjol. Yang kedua, berdasarkan alurnya. Alur cerita yang ada pada sebuah cerpen sangatlah sederhana dan dengan gerak yang sempit dan sangat terbatas. Sedangkan alur cerita dalam sebuah novel cenderung rumit, panjang, dan dinamis dengan ruang yang tidak terbatas. Selanjutnya yang ketiga, berdasarkan latarnya. Latar cerita yang ada pada cerpen sangatlah sempit dan terbatas. Pada umumnya, jumlah latar dalam cerpen tidak lebih dari 10. Sedangkan dalam sebuah novel, ada latar dengan jumlah yang banyak dengan jangkauan geografis yang sangat luas. Selanjutnya yang keempat adalah perbedaan perwatakannya. Dalam sebuah cerita pendek atau cerpen, biasanya setiap watak akan diungkap secara jelas, singkat, dan langsung terarah pada yang dituju. Sedangkan dalam sebuah novel, setiap watak yang dimiliki oleh para tokoh nantinya akan diungkap secara perlahan dan sedikit demi sedikit pada setiap cerita. Selanjutnya, yang kelima adalah berdasarkan temanya. Dalam sebuah cerpen, tema yang diangkat yaitu seperti masalah-masalah yang cenderung sederhana. Jadi alur cerita tersebut mudah ditebak oleh si pembaca. Sedangkan dalam novel yang isinya lebih kompleks, jadi alurnya lebih rumit. Selain itu, dalam novel juga ada lebih dari satu impresi, emosi, dan efek. Selanjutnya yang keenam, berdasarkan konflik. Di dalam cerpen, biasanya cuma mengeluarkan satu konflik dengan satu titik klimaks. Sedangkan di dalam novel, biasanya mengeluarkan lebih dari satu konflik dengan beberapa titik klimaks. Hal itulah yang membuat novel lebih banyak diminati dibanding dengan cerpen. Dengan membaca novel, pembaca dapat larut ke dalam konflik yang ada dalam novel tersebut. Selain itu, konflik dalam cerita novel juga sulit ditebak. Hal inilah yang nantinya akan membuat si pembaca menjadi lebih penasaran tentang cerita tersebut. Selanjutnya yang ketujuh adalah penggunaan kata-kata. Penggunaan kata-kata dalam novel lebih sulit dipahami bila dibaca sekilas. Sedangkan penggunaan kata-kata dalam cerpen lebih mudah dipahami walau hanya dibaca sekali duduk. Selanjutnya yang ke-8 adalah berdasarkan jumlah katanya. Jumlah kata dalam cerpen kurang dari 10.000 kata. Sedangkan dalam novel biasanya memiliki jumlah kata lebih dari 35.000 kata. Selanjutnya adalah struktur novel. Ada 6 struktur novel. Yang pertama adalah abstrak. Abstrak pada novel merupakan bagian ringkasan cerita novel. Biasanya abstrak dapat ditemui pada bagian awal cerita dalam novel tersebut. Abstrak memberi gambaran ringkasan pada pembaca mengenai isi cerita novel. Yang kedua, orientasi. Orientasi pada novel merupakan bagian penjelasan mengenai latar waktu dan suasana. Pada bagian ini biasanya berupa terjadinya cerita, pemunculan konflik, atau pembahasan penokohan atau perwatakan tokoh. Yang ketiga, komplikasi. Komplikasi merupakan bagian dalam novel di mana terjadinya urutan kejadian yang dihubungkan oleh sebab akibat. Setiap peristiwa yang terjadi karena adanya sebab dan mengakibatkan munculnya peristiwa lainnya. Yang keempat adalah evaluasi. Evaluasi merupakan bagian dalam novel di mana konflik yang terjadi pada tahap komplikasi terarah menuju suatu titik tertentu. Dalam tahap ini, konflik pada novel mulai mereda sedikit demi sedikit. Yang kelima adalah resolusi. Resolusi merupakan bagian dalam novel yang memunculkan solusi atas konflik yang sedang terjadi. Pada tahap ini, konflik yang terjadi sepanjang cerita novel akan menemui tahap penyelesaian dengan solusi tertentu. Yang terakhir adalah koda. Koda merupakan bagian dalam novel di mana akhir dari sebuah cerita dalam novel. Artinya, koda menjadi bagian penutup akhir dari sebuah novel setelah cerita yang panjang. Nah, yang terakhir adalah roman dan novel. Yang pertama adalah pengertian roman. Roman adalah cerita yang melukiskan kehidupan tokoh dari lahir hingga meninggal dunia. Yang kedua, ciri-ciri roman. Yang pertama adalah roman memiliki alur cerita yang kompleks. Yang kedua, roman memiliki karakter tokoh yang bisa diceritakan dan disajikan dengan rinci. Yang ketiga, menceritakan mengenai kehidupan dari tokoh itu lahir sampai meninggal dunia.
Yang ketiga adalah unsur pembangun roman. Ada tema, alur, tokoh dan penokohan, latar dan konflik. Selanjutnya adalah jenis-jenis roman. Ada roman bertenden, yaitu cerita roman yang mempunyai unsur pendidikan. Ada roman sejarah, yaitu cerita roman yang disusun berdasarkan peristiwa sejarah. Yang ketiga ada roman psikologi, yaitu berfokus pada keadaan batin tokoh. Selanjutnya ada roman detektif, yaitu cerita yang memiliki peran sebagai seorang detektif. Yang selanjutnya ada roman perjuangan, yaitu roman yang melukiskan sebuah suasana perjuangan dan juga peperangan. Dan yang terakhir ada roman sosial, yaitu suatu roman yang melukiskan kehidupan tokoh-tokoh cerita. Nah, selanjutnya adalah novel. Novel adalah suatu karangan yang menceritakan suatu kejadian yang luar biasa dari tokoh cerita. Kejadian-kejadian itu menimbulkan pergolakan batin yang mengubah perjalanan nasib tokohnya. Ciri-ciri novel yang pertama adalah novel memiliki alur cerita yang kompleks. Yang kedua, tema dalam novel tidak hanya satu tetapi akan muncul tema-tema sampingan. Yang ketiga, tokoh dan karakter bisa banyak. Ya, selanjutnya adalah jenis-jenis novel. Yang pertama ada novel populer, yaitu menyuguhkan problema kehidupan yang berkisar pada cinta asmara. Yang kedua ada novel literer, yaitu menceritakan tentang persoalan-persoalan tentang kehidupan tokoh. Yang ketiga ada novel picisan, yaitu novel yang isinya cenderung eksploitasi selera. Selanjutnya adalah novel abstruk, yaitu novel yang menceritakan tentang kisah menyimpang. Dan yang terakhir adalah novel horor, yaitu novel yang menceritakan hal-hal yang bersifat horor atau menakutkan. Oke, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat dipahami dengan jelas. Thank you for watching. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.